Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Jasa. Jika teman-teman mengatakan bahwa kenapa El Sarawi lebih dipinggirkan dibanding Zalewski, musik pertandingan ini membuktikan pandanganku terbukti bahwasanya El Sarawi lebih cocok menemani Pellegrini untuk melakukan tusukan di tengah. Musim ini El Sarawi bahkan sebelum cedera, Rose ini memang benar-benar semakin tua dia, semakin dia tidak bisa mengandalkan kecepatan lagi. El Sarawi memang cocoknya di gelandang yang bisa memberikan dorongan bola terhadap Dovi, Elsmorodov, atau siapapun penyerang Roma nantinya. Itu poinnya dari baiknya di pertandingan hari ini. Jeleknya adalah di pertandingan ini sayap kiri tidak menemukan chemistry. Kenapa tidak menemukan chemistry? Sering ada bola yang terbuang. Kenapa banyak bola terbuang? Kecepatan dan koordinasi antara Angelino sama El Sarawi tidak benar-benar pas. Apakah salah Angelino? Enggak sepenuhnya Angelino salah. El Sarawi salah. Mungkin kesalahannya adalah penempatan posisi, dan memang bukan zamannya lagi dia bertarung dengan sayap yang lebih muda daripada dia. Tusukannya makin tidak bisa menembus jantung pertahanannya Union Saint-Gall dan Goles nggak bisa benar-benar menusuk langsung. Tetapi yang jadi pertanyaan, apa solusinya tanpa mengganti pemain? Ya, kalau solusinya waktu itu sangat pragmatis kalau ngomongin sisi kiri, mencoba melakukan tekanan lebih masif lagi di dua sisi. Kadang Manukon yang membantu El Sarawi, kadang-kadang Pellegrini. Tapi ya di saat ada celah di sayap kiri ditambah celah dari Levy dan Manukon yang belum benar-benar bisa belum bisa membentuk chemistry, atau bahkan Enzo Levy memang bukan gelandang bertahan yang benar-benar dibutuhkan Roma sebagai pembuang peluang lawan. Jadi istilahnya Roma membutuhkan gelandang tengah yang bisa bertahan dan bisa mematahkan serangan lawan. Dan Levy, Brian Cristante, terlebih Leonardo Paredes belum bisa memenuhi standar itu. Itu jadi masalah besar Roma, dan itu menyebabkan kolektivitas Union Saint-Gall mampu menekan dari beberapa lini sisi kanan dia bisa tekan tengah, bisa langsung menekan back kiri, bisa dia lebih tekan dia. Tapi untungnya back Roma di mana ada Angelino, Brian Cristante, Mancini, ya masih bisa meredam lah sedikit-sedikit. Meskipun serangan dari kedua lini tetap ada. Lanjut di babak kedua.
kayak awalnya buang-buang bola. Roma berusaha yang awalnya gak dapet bola pertama, dia dapet off di babak kedua. Roma kill off tapi mudah dipatahkan, tertekan di menit awal, habis itu gantian menekan, habis itu bola kemana-mana, baik dua tim maupun ada Kevin Rodriguez, Kevin McAllister walaupun cedera ya dia, Henok, tuan rumah Union Saint Gilloise itu kurang bisa memanfaatkan skuad dadakan Roma yang 3 back kita kurang bisa memanfaatkan. Ivan Juric juga masih ragu mengganti pemain. Nah, tuan rumah ganti pemain, habis itu Roma ganti pemain, Phil ganti Levy, Rodov digantikan Dovi. Serangan ya biasa-biasa aja, hanya satu peluang yang benar-benar pas, umpan spekulasi dari Lorenzo Pellegrini mampu dituntaskan oleh Mancini, 1-0. Setelah itu Roma berusaha untuk menjaga tempo, mengandalkan serangan balik, mengandalkan kemampuan tim, kemampuan individual. Apakah dapat? Setengah peluang dapat, tidak selebihnya tidak. Tapi pintar bagi memanfaatkan 1-2 pemain, tetap ngandarin konektivitas. Akhirnya Kevin McAllister mampu menyamakan menyamakan kedudukan hingga 1-1. Hal itu terjadi kenapa? Karena ya kolektivitasnya tuan rumah Bruce dimanfaatkan oleh pelatih untuk sedikit cukup menekan Roma hingga beberapa kesalahan terjadi, berapa antisipasi jadi misantisipasi, missing miskoordinasi menyebabkan kesalahan terjadi di kubu Roma hingga corner di sebelah kiri hingga gol dari Kevin McAllister. Nah, setelah itu baru kedua tim nambah 1 dan 2 pemain yang lebih menyerang. Zalewski maju menggantikan El Shaarawy di menit 70, ditambah si Solo, bukan Dybala. Ya itu mau memanfaatkan, bisa nggak mendobrak pun tercapai, tetapi ya kesalahan tetap terjadi pada saat membangun serangan. Nggak tuan rumah Saint Gilloise sering melakukan kesalahan yang sama, tetapi ya Roma harusnya lebih bisa, karena di akhir babak kedua Roma dapat 2-3 kali tendangan bebas tapi gagal dimanfaatkan hingga skor 1-1. Saat menentukan sama Union Saint Gilloise sangat menguntungkan, 1 gol 1 poin bagi Roma itu seperti mempersingkat nasib Ivan Juric. Ya kalian bisa berdebat atau apapun, yang pasti Roma keinginan untuk ugly win tuh menjadi sebuah mimpi yang kayak
sulit dicapai karena ya mempertahankan kedudukan aja nggak bisa, dan malah bikin banyak kesalahan yang bisa dimanfaatkan. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe David Joseph. Jika ada kritik saran untuk komentar, jika ada keinginan berinvestasi silahkan klik link Saweria di deskripsi. Jika ada akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.